Shalom saudara, puji nama Tuhan kita boleh bertemu dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan sama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh sama-sama belajar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh diberikan pengertian, dan Tuhan bicara atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus, bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 6, ayat ke-19 sampai yang ke-20. Tentang firman Tuhan kita hari ini, sekali lagi diambil dari Ibrani 6, ayat 19 sampai yang ke-20. Begini firman Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak saudara, di masa-masa sulit sekarang ini, di masa-masa di mana setiap kita mengalami dampak dari adanya pandemi COVID-19 atau virus corona, dan juga tidak hanya dampak dari virus corona, ternyata itu berakibat juga dengan perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Hari-hari ini kita melihat ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi ekonomi global. Contohnya Amerika Serikat, Jepang, Italia, Jerman, kemudian Singapura, Filipina, begitu saudara. Dan itu juga mengancam untuk negara-negara yang lain juga. Dan dampaknya begitu signifikan terjadi atas setiap kita juga. Perubahan yang terjadi, yang kita pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya percaya dengan kondisi atau keadaan seperti ini, setiap orang akan berkata, saya berharap semuanya segera berlalu. Saya berharap biar ini cepat selesai. Saya berharap semuanya normal kembali, begitu ya, Bapak Saudara ya. Jadi setiap orang pasti memiliki pengharapan. Dan hari ini saya akan sama-sama kita sharing firman Tuhan, kita sama-sama belajar. Ternyata di dalam kata itu, dalam kata pengharapan itu, ada satu hal yang kuat, Bapak Saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengharapan, seperti tadi yang sudah kita baca firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Nah, pengharapan atau kata harap, kata dasar dari pengharapan adalah harap, Bapak Saudara. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata harap itu ternyata artinya sabar menunggu, kemudian tenang, jangan gelisah. Sekali lagi, Bapak Saudara, dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya harap atau kata harap pengharapan itu artinya sabar menunggu, tenang, jangan gelisah. Harapan itu adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan bahasa Yunaninya dari harap itu adalah epip atau elpis. Elpip atau elpis artinya apa? Menantikan yang baik. Saya percaya pengharapan kita pasti akan kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata harapan. Bahkan kata harapan atau pengharapan, kata harap itu dalam Alkitab terjemahan baru catat ada 36 kata dalam 35 ayat. Kemudian kata harapan itu juga begitu luar biasa, saudara. Kata harapan itu juga begitu penting juga di saudara kita di Sumatera Utara sana. Seringkali kata harapan dipakai buat nama anak, gitu ya. Harapan Siaan, gitu kan, harapan Gultong, misalnya seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar pengharapan. Dan dari mana sih Bapak Saudara supaya kita memiliki pengharapan yang kuat, yang aman bagi jiwa kita? Dari mana? Yang pertama, Bapak Saudara, kita akan belajar. Pengharapan kuat dapat diperoleh dari firman Tuhan. Yang pertama yang kita mesti sama-sama belajar, ternyata pengharapan yang kuat itu kita peroleh dari mana? Yang pertama dari firman Tuhan. Berharap terus pada janji firman Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bicara soal sauh, Bapak Saudara, sauh itu adalah alat berkait yang terbuat dari besi dan berat begitu, dan biasanya dipakai sebagai jangkar kapal.
Jadi sau itu jangkar kapal bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan jika kapal mau berlabuh, dia akan melepaskan jangkar itu, sau itu sampai ke dasar laut. Sehingga kapal itu tidak akan terombang-ambingkan oleh ombak. Hanya akan tetap di situ saja. Jadi kapal itu tidak akan terbawa ombak kembali ke tengah begitu loh saudara. Tapi dia akan tetap di situ. Jadi parkir di situ. Gitu ya. Nah, saudara, sau ini sering dipakai sebagai metafora pengharapan Kristen. Nah, dikatakan sau yang dilabuhkan di belakang tabir, baru saudara. Dari kata ini sesungguhnya memiliki arti. Kenapa tadi dikatakan bahwasanya kita harus memiliki pengharapan yang kuat di dalam firman Tuhan? Sau yang dilabuhkan di belakang tabir. Artinya begini, Bapak Saudara. Jika Bapak Saudara yang terkasih Tuhan pernah belajar tentang skema kemah pertemuan, ataupun belajar tentang tabernakel Musa, kali ini diingat adalah tentang tabernakel Musa. Nah, saudara akan belajar ada 3 bagian di situ di tabernakel Musa itu. Yang pertama itu adalah pelataran atau halaman. Jadi pada tabernakel Musa waktu kita masuk, skemanya adalah pertama kita masuk dalam pintu gerbang, jadi pintu gerbang, dan kita akan masuk yang pertama itu adalah bagian pertama adalah pelataran atau halaman. Pelataran halaman itu kita tahu ada kolam pembasuhan, kemudian ada mezbah korban bakaran, gitu kan. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam kemah pertemuannya, ke dalam kemahnya. Di situ ada 2 bagian ruangan. Ruangan yang pertama itu adalah kemah ruang suci, kemudian bagian kedua adalah ruang maha suci atau ruang kudus, ruang maha kudus, begitu saudara. Nah, ruang suci atau ruang kudus, kita tahu di ruang suci itu ada meja roti, sajian, ada roti sajian, kemudian ada 7 kaki dian, gitu kan, ada kandil emas atau 7 kaki dian atau juga disebut pelita emas, kemudian ada mezbah dupa. Kemudian kita akan masuk di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ini dipisahkan dengan sebuah tirai, begitu saudara ya. Di belakang tabir, di belakang tirai ini ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu terdapat tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Di dalam tabut Allah itu kita tahu ada roti mana, kemudian ada tongkat Harun yang berbunga, kemudian ada 2 lok batu, ke-10 hukum perintah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya percaya ini melambangkan, ini adalah perlambang. Firman Tuhan ini katakan pelambang waktu sau yang dilabuhkan di belakang tabir. Artinya dilabuhkan di belakang tabir itu. Ada tabut Allah, ada kehadiran Tuhan, ada Tuhan. Nah, kenapa kita harus kuat dalam firman Tuhan? Kenapa kita harus kuat di dalam kebenaran janji firman Tuhan? Karena sau itu, pengharapan itu dilabuhkannya kepada Tuhan sendiri, kepada Yesus. Kita tahu Yesus adalah firman Allah yang hidup. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah. Jadi pengharapan kita akan kuat kalau kita labuhkan di dalam Yesus. Dia firman Allah yang hidup. Dan gimana caranya? Bagaimana caranya kita melabuhkannya? Gitu, saudara. Caranya gimana kita biar ngerti, berharap kepada firman Tuhannya? Ya harus baca firmannya, harus baca Alkitab setiap hari, harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita akan kuat menghadapi hari-hari yang makin sulit ini, di masa-masa sulit ini, karena kita tahu hari-hari ini keadaannya sungguh sangat sulit, Bapak Saudara. Ada PHK besar-besaran begitu ya, ada juga yang tidak bisa kerja, bahkan ada juga yang kerja tetapi gaji dapat sekian persen gitu ya di gajinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harus banyak baca Alkitab. Baca Alkitab saudara setiap hari. Renungkan setiap hari. Kemudian apa? Perkatakan setiap hari. Kemudian apa? Lakukan firman Tuhan. Nah, saudara, waktu kita menyukai, kita menjadi suka dengan firman Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan taruh dalam firman Tuhan itu. Bukankah janji firman Tuhan itu yang menghidupkan setiap kita?
Bukankah janji firman Tuhan itu yang menguatkan setiap kita? Bukankah janji firman Tuhan, bahkan dalam firman Tuhan itu yang menuntun langkah-langkah hidup kita? Nah, Bapak Saudara, dalam New King James Version, itu bahkan dikatakan begini, ayat 19 yang B-nya. And which enters the presence behind the fall. Artinya apa? Artinya ada presence, ada kehadiran, ada hadirat Tuhan. Gimana caranya supaya pengharapan kita kuat? Kita mesti intim sama Tuhan. Kita mesti memiliki keintiman dengan Tuhan. Pengharapan yang kuat diperoleh dengan keintiman dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah, dan jangan lupa banyak baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang sepercaya ini menjadi kekuatan atas setiap kita. Mari sama-sama labuhkan. Mari sama-sama bergantung pengharapan kita kepada Dia Tuhan, kepada Dia Yesus, firman Allah yang hidup. Cintai Tauratnya, cintai firman Tuhannya. Saya percaya kehidupan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Saudara, selanjutnya setelah firman Tuhan, setelah kita bisa kuat dalam firman Tuhan untuk kita punya pengharapan yang kuat dan kokoh, yang aman bagi jiwa kita. Kemudian apa selanjutnya? Yang kedua, supaya pengharapan kita kuat dapat diperoleh dengan ketekunan. Katakan sama-sama ketekunan. Amin. Bapak Saudara, saya percaya ketekunan ini jadi modal, jadi kekuatan kita untuk kita dapat memperoleh pengharapan itu. Orang yang tekun artinya itu sabar menunggu dengan tenang menantikan janjinya Tuhan. Sabar menunggu dengan tenang menantikan janjinya Tuhan. Bapak Saudara, meskipun di masa-masa sulit seperti saat ini, sebagai orang yang percaya, yang terus berharap kepada firman Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita akan tetap tekun melakukan bagian kita dan kasih kepada Tuhan. Kita memiliki kasih yang semula, kita bertekun di dalam doa kita bertekun di dalam pembacaan Alkitab kita bertekun di dalam berbuat baik kepada siapapun. Kita bertekun di dalam memberitakan Injil dan sebagainya. Dan saya percaya setiap kita waktu kita bertekun, maka Tuhan akan membuat kita makin berbuah-buah. Katakan amin. Ternyata dampak dari tekunan itu berbuah-buah, Bapak Saudara. Jadi waktu kita bertekun, kita punya pengharapan yang luar biasa. Dan Bapak Saudara, justru di saat-saat masa sulit ini kita harus bersyukur di dalamnya. Kenapa? Bahkan firman Tuhan di dalam Roma ayat 5 ayat 5 Roma 5 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Ya, Saudara, ternyata waktu kita melihat hari-hari masa-masa sulit. Amin. Kita percaya ini ada masa sulit. Tapi saya percaya Tuhan tetap sertai dan tetap memberkati menyertai setiap langkah hidup kita. Waktu kita berharap sama Tuhan. Kita tahu hari-hari ini masa-masa sulit. Justru apa yang harus kita lakukan, kita mesti banyak bersyukur. Bahkan dikatakan kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam kesusahan kita. Bermegah di dalam masa-masa sulit ini, Bapak Saudara. Dan justru dalam masa-masa sulit seperti ini, kesengsaraan kita, persoalan kita yang kita hadapi mungkin, Bapak Saudara, itu membuat setiap kita makin tahan uji. Kita sedang latihan rohani, kita sedang menguatkan otot-otot rohani kita. Kita sedang membuat kita makin kuat dalam Tuhan. Kita sedang menguatkan tubuh rohani kita untuk makin kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya justru waktu masa-masa sulit ini kita tahan uji. Ternyata waktu kita tahan uji itu menimbulkan ketekunan. Ada dampak yang terjadi. Ada ketekunan di situ. Dan waktu kita tekun terus, maka pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Ada pengharapan. Dan percayalah, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada pengharapan yang pasti. Dan saya menyaksikan Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengalami PHK.
Jadi saya terkena dampak juga pemutusan hubungan kerja begitu ya. Dan selama 5 bulan saya tidak bekerja. Selama 5 bulan itu apakah saya depresi, kemudian saya stres itu? Kalau pusing, kalau stres secara wajar mungkin iya, karena sebagai kepala rumah tangga. Tetapi saya tetap melakukan bagian saya, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab, merenungkannya, melakukannya, tetap berdoa, memuji, menyembah, melakukan bagian saya, tetap mengabarkan Injil, tetap menjadi konselor gitu kan. Karena justru di masa-masa ini banyak yang perlu ditolong, tidak hanya sekedar secara materi tapi secara moral, secara kita mesti memotivasi mereka dengan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang yang WA saya, yang video call, kemudian chatting, email, chatting begitu ya, tentang keadaannya, dan mereka sharing, mereka konseling begitu, dan jadi menjadi kesukaan juga gitu kan kita untuk tetap sama-sama membantu mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya tetap melakukan bagian juga, tetap melamar kerja, tetap berusaha, tetap mendoakan pekerjaan yang akan saya kerja nanti. Dan selama 5 bulan itu memang tidak ada pekerjaan, tapi di bulan bulan Agustus ya, di bulan Juli, tiba-tiba ada yang telepon saya dan justru dia menawarkan pekerjaan, masih mau kerja nggak, seperti itu. Nah, saya percaya itu pengharapannya tidak akan pernah sia-sia, karena pengharapannya bergantung kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menyediakannya tepat pada waktunya. Dan bulan September yang lalu saya mulai bekerja, dan saya percaya waktu kita berpengharapan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia, karena ada pengharapan yang pasti. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Saudara juga pasti hari ini justru banyak mengalami mujizat. Dan saya juga mau kesaksian, saya punya anggota kubu doa begitu Bapak Saudara, dia seorang dari seberang gitu kan. Jadi belum lama dia mengenal Tuhan, terus kami layani, terus kami mentor, kami sekeluarga mentor, saya dan istri mentor ibu ini begitu ya. Dan dia mengalami sakit, yaitu dia kanker stadium 3, dan itu sudah beberapa kali berobat dan seharusnya dioperasi. Jadi bulan bulan Juli yang lalu ini harusnya dioperasi. Bulan Juni atau Juni dioperasi, Juli operasi lagi gitu kan ya. Waktu itu harus dioperasi Mei tapi mundur, kemudian direncanakan Juli, mundur lagi begitu kan. Nah, waktu itu saya ingat sekali, ingat banget ibu ini WA kami. Dia bilang, Kak, tolong bantu doa ya, hari ini aku mau mau cek semuanya, baik cek untuk tes anestesi segala macam gitu ya, tekanan darah dan semuanya untuk besok operasi. Waktu saya bilang gini, kamu percaya mujizat enggak? Kamu punya pengharapan dalam Tuhan enggak? Iya Kak, aku percaya. Kalau kamu percaya, pasti hari ini kamu sudah sembuh. Dan akhirnya saya kirimin lagu, kita setiap hari doain, setiap malam doain. Saudara, dan ternyata nggak berapa lama setelah cek, setelah seminggu, karena hari itu nggak jadi operasi, karena harus cek semuanya, dan ternyata bukan stadium 3 lagi. Waktu dicek ternyata 0,8. Puji nama Tuhan. Dan dia hari ini mengalami progres kesehatan yang luar biasa, dan saya percaya sudah sembuh total dalam nama Yesus. Dan dia makin cinta sama Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, saya berdoa di masa-masa sulit ini apa yang harus kita lakukan. Jadi di masa-masa sulit ini, di pandemi COVID-19 ini, bahkan di kita menghadapi resesi ekonomi global ini, mari jangan berhenti untuk terus berharap. Jangan putus asa. Terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Yesus itu pasti dan tidak pernah mengecewakan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang memiliki pengharapan pasti dia tekun. Waktu orang yang tekun, dia juga tekun membaca Alkitab. Orang yang punya pengharapan, dia tekun membaca Alkitab. Orang yang pengharapan, dia tekun berdoa, tekun memberitakan Injil, sehingga amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu atas firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi berkat buat setiap kami, dan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biar menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari ini, dan kami percaya Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.